Ini adalah hal-hal yang bisa membuat dosen pembimbing kalian merasa jengkel, bahkan tidak suka dengan kalian. Apa saja itu? Mari simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan mood dosen ya. Kita akan bahas seberapa penting dosen pembimbing ini dalam penyelesaian skripsi mahasiswa, dan apa saja sih yang membuat dosen ini jengkel bahkan tidak suka dengan mahasiswa. Ya, seperti kita ketahui bahwa dosen pembimbing ini mempunyai peranan penting bagi mahasiswa dalam penyelesaian skripsinya. Ya, dosen pembimbing membantu mengarahkan, juga mendampingi kalian saat proses pengerjaan skripsi. Oleh karena itu, teman-teman tidak sebaiknya membuat dosen pembimbing merasa jengkel atau bahkan tidak suka. Kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing ya. Untuk itu perlu kalian ketahui ya, ada beberapa hal yang bisa saja membuat dosen pembimbing ini merasa jengkel atau bahkan tidak menyukai kalian. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah mahasiswa yang jarang bimbingan. Nah, ini jelas kalau misalnya mahasiswa jarang bimbingan, ini akan dipertanyakan dosen. Apakah memang betul-betul mahasiswa itu bisa menyelesaikan skripsi tanpa pendampingan dari dosen pembimbing, atau bahkan memang mahasiswa itu malas sampai akhirnya dia di akhir deadline bimbingan. Nah, ini akan tidak disukai oleh dosen pembimbing. Jadi intinya kita harus merasa butuh kepada dosen pembimbing. Kenapa? Karena sebetulnya yang mempunyai kepentingan lebih besar saat pengerjaan skripsi adalah mahasiswa, kepentingan untuk lulus skripsi. Dosen pembimbing hanya membantu, ya paling hanya sebagian kecil yang ngaruh ke dosen pembimbing sebagai kinerja dosen pembimbing. Maka dari itu teman-teman harus selalu hadir saat bimbingan. Jadi kalau teman-teman jarang hadir, bisa saja teman-teman tidak disukai oleh dosen pembimbing kalian. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang tidak tepat waktu datang bimbingan ya. Kesibukan masing-masing ya antara dosen pembimbing dan mahasiswa pasti ada. Bahkan saya bisa katakan porsi sibuknya dosen ini lebih besar daripada mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin hanya sibuk untuk belajar, dosen ini sibuknya macam-macam ya, selain memang harus mengajar, meneliti, pengabdian, atau bahkan ada urusan lain. Nah, maka dari itu hargailah waktu yang sudah disediakan oleh dosen pembimbing dengan cara tidak datang telat, harus datang tepat waktu. Nah, ketika mahasiswa datang telat terus atau sampai dosen pembimbing nunggu, nah itu akan membuat dosen merasa jengkel atau bahkan tidak suka dengan kalian, yang akhirnya mood dosen akan hancur sehingga saat proses bimbingan itu tidak kondusif. Ya, jadi telat atau tidak tepat waktu saat bimbingan bisa saja kalian tidak disukai oleh dosen pembimbing kalian. Kemudian yang ketiga adalah keras kepala ya, mahasiswa yang keras kepala saat bimbingan, tidak mau menerima arahan dosen pembimbing, ini tidak disukai ya. Baiknya mahasiswa ini bisa mengikuti apa yang disarankan oleh dosen pembimbing, karena saran dosen pembimbing ini bukan sesuatu hal untuk menjatuhkan kalian. Komentar-komentar yang diberikan oleh dosen pembimbing ini adalah untuk penyempurnaan skripsi kalian, karena kan saat proses bimbingan itu bukan ujian, tidak perlu ada yang diperdebatkan. Kalaupun misalnya ada hal yang tidak sejalan, itu harus dikomunikasikan dengan baik, mahasiswa menyampaikannya dengan baik, mahasiswa menyampaikannya dengan sumber-sumber yang tepat, akurat, dan terpercaya. Mungkin itu bisa diterima dan bisa didiskusikan. Jadi kalau misalnya ada hal yang bertolak belakang dengan pembimbing, itu harus didiskusikan, bukan untuk diperdebatkan. Pada intinya dosen pembimbing adalah teman kalian saat proses mengerjakan skripsi. Dosen pembimbing mendampingi kalian saat proses
pengerjaan skripsi. Sehingga komentar dari dosen pembimbing, revisi dari dosen pembimbing itu adalah untuk penyempurnaan skripsi kalian. Kalau ada hal yang tidak sejalan dengan dosen pembimbing, bukan berarti itu untuk diperdebatkan, tetapi untuk didiskusikan sama-sama mencari sesuatu hal yang paling baik buat kita. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali menjadi mahasiswa yang keras kepala saat proses bimbingan. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa yang mengerjakan skripsi asal-asalan. Nah, ini ya. Ini sangat tidak disukai karena kesannya skripsi ini hanya sesuatu yang seperti pembuatan makalah biasa gitu ya. Tidak. Skripsi itu adalah kita melakukan pengerjaan skripsi itu harus ilmiah, ada metodologinya ya, objektif. Nah, makanya tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Biasanya mahasiswa yang asal-asalan itu terlihat kok oleh dosen pembimbing. Contoh misalnya ketika menyampaikan bab 1, dosen pembimbing udah bisa lihat apakah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan. Kalau dominan tidak sesuai dengan pedoman, itu udah berarti asal-asalan pengerjaannya. Itu sudah bisa menghancurkan mood dosen pembimbing. Saat lihat skripsi tidak sesuai dengan pedoman ya, apalagi hal-hal yang sepele itu salah terus, dosen pembimbing tidak sempat melihat substansi skripsi kalian, akhirnya moodnya jelek dan tidak kondusif bimbingannya. Ya, maka lakukanlah, kerjakanlah skripsi itu dengan betul-betul sungguh-sungguh, ikuti pedoman penulisannya, gitu ya. Termasuk saat pengerjaan skripsi asal-asalan itu adalah tidak memperhatikan revisi-revisi yang disampaikan oleh dosen. Jadi banyak yang perlu direvisi, datang kembali itu tidak ada revisinya gitu ya. Itu asal-asalan. Hati-hati ya, itu bisa menghancurkan mood dosen yang akhirnya proses bimbingan tidak kondusif dan terhambat. Lalu berikutnya yang tidak disukai oleh dosen pembimbing adalah mahasiswa yang tidak sopan. Nah, ini hati-hati ya. Saat bimbingan, perhatikan pakaian, perhatikan tutur kata, perhatikan body language kalian saat proses bimbingan dengan dosen. Jangan sampai kita dicap sebagai mahasiswa yang tidak sopan, yang akhirnya ya dosen pembimbing merasa jengkel dan tidak suka ya dengan kalian. Itu hati-hati. Kalau udah seperti itu, proses bimbingan kalian akan terhambat ya. Kemudian yang terakhir nih, yang sering mahasiswa yang terkesan ya memaksa untuk meminta ACC skripsi. Ini sangat tidak disukai oleh dosen. Belum apa-apa udah minta di ACC. Ngerasa skripsinya udah bagus menurut dia, padahal dosen pembimbing belum mengiyakan ya. Karena memang deadline yang sebentar lagi mahasiswa mengumpulkan skripsi dan akhirnya minta segera di ACC, nagih ACC terus ya. Dosen pembimbing nggak akan suka itu ya. Harus teman-teman sesuai prosedur lah ya. Bab 1 dulu, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Kemudian jangan terkesan meminta atau memaksa skripsi untuk di ACC oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing tahu kok mana skripsi yang harus di ACC dan yang belum di ACC, tergantung dari sikap kalian dan upaya kalian untuk mengerjakan skripsi. Jadi jangan sekali-kali memaksa skripsi Anda di ACC oleh dosen pembimbing atau terkesan meminta ACC ya. Lakukan saja prosesnya, proses revisi, deadline pengumpulan setiap bab itu otomatis akan di ACC kok, selama memang mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing, selama mendengarkan saran-saran yang disampaikan oleh pembimbing, selalu berdiskusi kalau ada masalah. Insya Allah itu akan terlewati. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.